Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pertama, bab pertama di kelas 11, kita mempelajari tentang matrik. Kompetensi dasar di sini menggunakan sifat-sifat dan operasi matrik untuk menunjukkan bahwa suatu matrik persegi merupakan inverse dari matrik persegi lain. Menentukan determinan dan inverse matrik 2 kali 2. Kalian lihat di sini ada aplikasi absensi yang dapat dibuat dalam bentuk matrik. Contohnya di sini seumpama nomor 1 atas nama Desi Ratnasari. Di sini kehadiran sakit 5, izin 6, alfa 1. Kemudian yang kedua itu atas nama Mbah Surip. Kehadiran sakit 1, izinnya 2, alfanya 3. Kemudian yang ketiga Manuhara, itu kehadiran sakitnya 3, izinnya 0, dan alfanya itu adalah 5. Dari sini kita dapat membentuk matrik. Ya, sebelum kita menginjak ke bentuk matrik, pertama kita harus mengetahui tentang pengertian dari matrik. Matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dan ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Kalian lihat di sini notasi matrik. Matrik dinotasikan yang pertama seperti kurung biasa. Yang kedua, matrik dibuat dalam bentuk kurung siku-siku. Kemudian yang ketiga, matrik dibuat dalam bentuk kurung double mutlak. Kemudian di sini bentuk umum dari matrik itu adalah A11, A12 sampai A1 ke N. Ya. Kemudian yang baris kedua itu A21, A22 sampai A2N. Kalian lihat di sini, yang bagian atas itu ya, yang mendatar atau horizontal itu disebut baris. Jadi di situ ada 2 baris ya. Kemudian yang kolom itu yang secara vertikal. Yang secara vertikal itu disebut kolom. Kemudian kalian lihat di sini, seumpama di sini ada entry A11. Itu maksudnya elemen baris pertama pada kolom pertama. Kemudian ordo matrik. Ordo itu adalah banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom. Contohnya di sini ada matrik A 3, 2, negatif 1, 6. Di sini barisnya ada 2. Ya, barisnya ada 2, kemudian kolomnya juga ada 2. Berarti di sini ordonya untuk matrik A itu adalah 2 kali 2. Ditulis A 2 kali 2. Yang maksudnya matrik A baris 2, kolomnya 2. Kesamaan 2 matrik. Jika matrik A ordo M kali N ditulis seperti ini. A-nya A besar, kalau matrik itu ditulis dengan huruf besar atau huruf balok. Kemudian baris kali kolomnya itu ditulis dengan huruf kecil. Dan matrik B ordo P kali Q ditulis B P kali Q. Maka di sini A sama dengan B jika ya, yang pertama kedua ordonya sama. Kemudian maksudnya sama di sini M-nya itu akan sama dengan P. Jadi yang pertama kan baris. Jadi baris pada matrik A itu M itu akan sama dengan baris pada matrik B yang di situ disebut P. Kemudian di sini N-nya di sini adalah kolom. Jadi kolom pada matrik A itu akan sama dengan kolom pada matrik B atau N sama dengan Q. Yang kedua, elemen seletak sama. Kemudian berikutnya transpos matrik.
Jika A adalah suatu matrik berodo M kali N, maka transpos dari A dinotasikan A transpos. Jadi A-nya matrik itu huruf besar, kemudian disebut transpos, itu T besar berada di atasnya dari matrik A. Itu dinamakan A transpos atau disebut A transpos. Penjumlahan dan pengurangan matrik. Dua buah matrik bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika jadi ada syarat dua matrik itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Yang pertama, mempunyai ordo yang sama. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Kemudian yang kedua, dilakukan operasi elemen seletak. Jadi setiap entry pada matrik yang pertama dan matrik yang kedua itu yang kita operasikan. Kalian lihat contohnya di sini. Di sini ada matrik A, B, C, D ditambah dengan matrik E, F, G, H. Maka hasilnya di sini untuk entry yang pertama itu adalah baris pertama, kolom pertama. Jadi di matrik yang pertama itu A kecil, kemudian di matrik yang kedua adalah E kecil. Jadi kalau kita tulis di sini A ditambah E. Kemudian yang berikutnya itu di situ adalah baris pertama ya dengan baris pertama kolom kedua pada matrik yang pertama dan baris pertama kolom kedua pada matrik kedua. Jadi di situ bisa dituliskan B ditambah F. Kemudian yang bawah ke baris yang kedua itu langsung saja kita lihat di situ berarti C ditambah G. Kemudian berikutnya yang baris kedua kolom kedua itu adalah D ditambah H.